Halo guys, ya sekarang ini kita mau bahas soal anime yang paling populer di season ini dan mungkin juga di tahun ini yaitu tentang Jujutsu Kaisen. Ya, tapi ya sekarang ini ya kita bahas bukan ke Jujutsu Kaisen-nya langsung ya, tapi ke studionya yang dimana ya oke animenya terkenal tapi studio juga lagi terkenal dengan tanda kutip karena mereka lagi ada satu hal yang lumayan rame di media sosial. Buat yang nggak tahu, Studio Mappa itu adalah salah satu studio yang paling terkenal di industri anime saat ini. Karena nggak cuma Jujutsu Kaisen, Mappa juga megang banyak banget franchise terkenal kayak AOT, Chainsaw Man, Vinland Saga, sama ya lain-lain lah yang lumayan cukup terkenal. Makanya mungkin lo pada pernah lihat lah meme soal mereka tuh kayak Thanos yang lagi ngumpulin Infinity Stone anime-anime terkenal. Nah, di sisi lain udah kayak rahasia umum kalau kondisi kerja animator di studio Mappa ini bukan yang terbaik lah. Kenapa gue bisa bilang ya bukan yang terbaik ya? Karena tiap tahun biasanya ada aja bocoran kondisi kerja yang parah. Mulai dari para animator yang tidur di bawah meja mereka, sampai jam kerja 15 sampai 17 jam sehari. Pokoknya kalau di istilah sana tuh black company banget lah. Dan sebenarnya tanpa bocoran itu kita juga udah bisa nebak ya dengan ngelihat jadwal produksi mereka yang gila dan hektik banget. Kalau kita perhatiin untuk di tahun 2023 ini aja sampai dengan musim fall anime besok ini, mereka itu udah ngeluarin 7 seri berbeda. Dan kalau kita rata-rata itu berarti mereka ngeluarin satu atau dua seri per season. Nah, sekarang coba kita bandingin sama Wit Studio. Wit Studio itu tahun ini cuma ngeluarin 4 seri yang berbeda dan beberapa diantaranya juga berkolaborasi dengan studio lain atau kayak Ufotable yang setahun tuh cuma ngerilis Kimetsu no Yaiba aja. Dari sini kita bisa lihat sih kalau output Mappa itu jauh lebih besar dibanding studio-studio lain. Isu scheduling yang ketat inilah yang kelihatannya baru-baru ini bikin kesel beberapa animator di studio. Nah, tapi apa sih yang bikin rame? Lu bisa jelasin nggak, Vin? Ya, nah jadi kalau untuk ngejelasin kontroversinya apa sih sekarang yang lagi ribut, Game Rant aslinya udah bikin artikel yang ngerekap ini semua kalau kalian pengen baca lebih detail. Ya, tapi isu ini tuh mulai sekitar minggu lalu di awal bulan Oktober, akhir bulan September gitu ya. Ketika tiba-tiba banyak di Twitter itu yang ngebanjirin bilang bahwa ada banyak sekali masalah behind the scene, terutama sih untuk produksi Jujutsu Kaisen Season 2 yang sekarang ini. Nah, salah satu leaker yang menjelaskan ini ada leaker yang udah lumayan sering ngebocorin informasi-informasi yang kelihatannya cukup akurat. Dia ngejelasin ini masalahnya banyak berhubungan dengan produksi Jujutsu Kaisen Season 2. Jadi Jujutsu tadi sih seperti kayak Ojen bilang, ini kan salah satu anime paling populer sekarang ya. Mungkin salah satu yang paling populer tahun ini. Dan sekarang ini kalau yang pada ngikutin animenya itu tahu sekarang tuh lagi masuk ke salah satu arc yang paling dicintai sama fans lah, yaitu Shibuya Arc. Dan bukannya harusnya sekarang full fokus ke Jujutsu Kaisen, tiba-tiba malah ada sebagian dari staf produksi yang dia bilang sih sekitar hampir dari setengah, terutama staf penting kayak produser yang dipindahin dari proyek Jujutsu ke proyek-proyek yang lain. Jadi ninggalin staff yang tersisa untuk nyelesain semua tugasnya yang ada sekarang. Jadi ningkatin workload-nya di situ. Ya, dan ini kesannya banyak dari fans jadi berkesan tuh kayak dari sisi manajemen tuh nge-abandon staff produksinya di situ. Dan terutama sih yang ngebikin banyak staff itu menjadi semakin kesel, itu ada rumor bahwa Mappa bukannya ngedengerin komplain daripada karyawannya, malah sekarang maksa beberapa staff supaya tanda tangan ada namanya NDA atau Non-Disclosure Agreement, yaitu kayak perjanjian yang bilang bahwa mereka nggak boleh ngomong tentang isu produksi ini ke sosial media atau ke orang-orang dari luar. Ini yang kelihatannya banyak ngemicu mereka malah ngepost kepada leaker-leaker ini online yang akhirnya jadi tetap masuk ke sosial media juga. Nah, ini perlu gue tekenin bahwa ini semua asalnya dari leaker yang dia sendiri nggak ngasih tahu
sumbernya, yang gue sih mengerti kenapa, karena kalau memang bener mereka udah tanda tanganin kontrak kerahasiaan, nggak mungkin mereka bocorin nama karena itu bisa jadi pemecatan atau bahkan di blacklist dari industri. Ya, tapi kenapa orang pikir ini leak yang cukup serius? Karena bukan cuma satu leaker aja yang ngasih penjelasan ini, tapi ada cukup banyak. Dan yang bikin jadi lebih kemungkinan ini lebih kredibel ya istilahnya sumbernya, itu ada beberapa staff animator yang kerja di MAPPA sekarang itu yang juga kelihatannya membenerin bocoran-bocoran ini di sosial media. Nah, mayoritas sih begitu gue lagi mau record ini udah di-delete postnya ya. Mungkin mereka langsung ditegur manajemen, takut dan lain-lain, langsung di-delete. Ya, tapi masih ada beberapa yang up, yang salah satunya sih itu dari Itsuki Tsuchigami, yang dia ini mungkin berani karena Itsuki ini kalau lu lihat di My Anime List, dia itu asalnya adalah key animator, dan dia sosok yang agak cukup senior yang udah kerja di cukup banyak proyek gede, dari Fate Grand Order sampai Chainsaw Man. Dia animator senior yang udah cukup lama nggak hanya kerja di MAPPA tapi di industri secara menyeluruh. Jadi mungkin sih dia lebih berani karena dia karena dia kelihatannya punya posisi yang lebih aman di perusahaan. Dan Itsuki ini sih seperti membenarkan. Jadi ini tweetnya dia, tapi dia di bahasa Jepang tentu tweetnya, tapi kalau kita lihat di Google Translate sepertinya sih dia ngebenarin bahwa paling nggak ada tekanan dari manajemen untuk tanda tangan perjanjian kerahasiaan. Dan dia ini yang dia kritik karena dia bilang bukannya ningkatin kondisi kerjanya yang sekarang ada di studio, malah manajemen adanya pengen ngebungkam aja staff-staff yang rasa ini sekarang beban kerjanya tuh udah di luar kendali mereka. Ya itu sih Jan ya yang ngebikin banyak kesel sekarang, nggak cuma staff-staff animator tapi juga para netizen yang ngedengerin sih. Dan ya mungkin ini sih gue pengen nanya opini lo sih, kayak menurut lo gimana, karena tadi seperti kita mention, ini bukan pertama kali sih MAPPA ada kritik ini. Kayak gue inget sih sebelumnya yang kayak gini tuh terjadi pada saat season 4 dari Attack on Titan gitu ya. Karena ada banyak sama rumor serupa yang kayak gitu, yang workload dari staffnya itu berlebihan. Dan gue sih yang kasihan kalau kayak gini, terutama untuk sekarang sih kalau gue lihat ya, Jujutsu Kaisen sih kualitasnya belum ada penurunan gitu ya. Tapi yang sering gue kasihan sih kayak gini kalau lihat dulu kayak pengalaman Attack on Titan ya, lo tau lah fans kadang kan suka nggak kurang empati gitu ya. Dan gue inget banget dulu pas season 4 Attack on Titan tuh banyak yang komplain kualitasnya CGI-nya kok jelek atau art direction-nya gue kurang suka. Dan ya walaupun banyak yang bilang itu ya karena mereka kerjanya harus kerja rodi, tetap aja itu nggak ngeberhentiin. Waktu itu banyak juga animator yang di Twitter sama di website lain tuh kayak intinya di DM dan jalur sosial media lainnya tuh kayak dibanjirin sama kritik gitu loh. Dan gue kasiannya sih di situ, kayak di satu sisi mereka jam kerjanya tuh beban kerjanya tuh ditingkatin terus, tapi kalau nanti hasilnya menurun, yang dikritik tuh bukannya manajemen tapi mereka juga yang jadi tameng depannya gitu loh. Yang kalau menurut lo gimana nih Jan? Kalau gue sih yang gue problemin utama itu emang sama kayak lu ya, masalah kualitas. Karena terlepas dari gue kesel ke studionya ya, oke lah, secara pribadi kalau misalnya gue nggak tahu kondisi studionya gitu kan ya. Misalnya kayak ada satu, ya paling gampang One Punch Man gitu kan, itu salah satu yang gue suka gitu kan secara di manganya gitu kan. Oke, dijadiin gambar bergerak animasi ini, ya gue udah punya standar dong bahasanya, kayak untuk yang komik itu di manga itu kualitasnya segini gitu kan. Dan di pala gue juga gue udah ada ekspektasi, udah ada bare minimum harusnya kualitasnya segini lah gitu kan. Tapi ternyata itu nggak mencapai gitu ya. Iya, gue paham sih fans itu pasti kan kesel gitu kan. Cuman ya itu tadi, ya intinya sih jangan sampai kayak tadi kan, misalnya kayak sempet gue bilang juga, paling nggak mereka kan di satu season aja bisa ngambil 1 atau 2 judul gitu loh. Nah, jangan sampai ternyata misalnya kayak itu tadi ada Jujutsu Kaisen, terus juga ada Vinland Saga, terus ada ini, jadi ada anak tiri gitu loh. Itu ya sedih sih kalau misalnya ini gitu loh. Dan ya itu tadi,
yang kena gitu. Ya sebagai animator juga kasihan juga gitu. Maksudnya mereka yang bikin schedule itu bukan mereka gitu kan, bosnya dan perusahaannya gitu kan. Tapi mereka digeber. Oke, udah digeber gitu, mereka udah usahain sebisanya. Oke lah tayang. Tapi ternyata karena mereka digeber dengan job yang banyak banyak itu, ya mereka hasilnya ternyata nggak maksimal, nggak sesuai yang fans mau gitu. Ya yang kena mereka lagi, padahal kan sebetulnya kan lo ya logikanya kan kayak ya lo ngapain ngambil jadwal ini anjir gitu loh. Ya udah tahu kita hektik gitu, padet, lo lagi nambahin gawean gitu loh. Nah ya dari situ sih sebetulnya yang kayak kasihan sama animator ya sih, kayak ya nggak bisa ngapa-ngapain juga, mau protes juga yang ada pasti dibentak balik. Ya mau pindah juga kan nggak bisa segampang itu pindah gitu. Jadi ya i- bukan ironis ya, apa ya, terenyuh aja sih, terenyuh ke apa, terenyuh ke untuk animatornya yang ya juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Juga secara misalnya ini yang gue jadi khawatirin ya itu tadi, ya jangan sampai ternyata nanti anime yang lagi gue suka, seri yang gue suka dan mau dijadiin anime itu jadi anak tirinya gitu loh. Jadi yang kayak cuman ya udahlah yang nanti ya udah yang penting jadi, yang penting rilis gitu loh. Gue sih jangan sampai nanti ada kayak gitu, jadi ada pola pikirnya yang kayak ya udah kita hektik, kita udah ngambil kontrak ini, ya udah yang penting jadilah. Bukan jadi satu apa ya bahasanya, satu passion project yang digeber maksimal, digeber mati-matian dengan apa ya dengan semaksimal mungkin gitu-gitu. Tapi jadi kayak satu project kayak ya udahlah gue menghargai ini kontrak, ya udah gue selesaiin aja. Jadi jangan sampai yang semoga jangan sampai ada nanti yang kayak gitu deh. Ya sama sih kayak, dan terutama MAPPA sih gue tahu ya sebelumnya sih nggak pernah kalau untuk Jujutsu Kaisen ya, tapi gue tahu dulu ada yang banyak komplain sih ini jelas anime yang lo sama gue nggak nonton, tapi Yuri on Ice dimana dulu tuh kasusnya banyak yang bilang tuh kerasa kayak gitu, kayak apa, awalnya animasi bagus tapi kayak pertengahan ke belakang tuh kualitasnya ya menurun karena kesannya tuh kayak ya yang penting apa udah keluar aja lah sesuai jadwal rilisnya gitu loh. Dan ya ini yang gue agak bingung sih karena Jujutsu Kaisen setahu gue ya kayak mungkin di luar AOT Attack on Titan, setahu gue ini masih judul paling nguntungin MAPPA sih setahu gue, kayak apa ya dari sale merchandise sampai sale DVD segala macam, setahu gue ini masih properti tergede gitu loh. Dan logikanya kalau lu studio ya harusnya yang lu fokusin kan ya properti tergede lo lah, karena ini kan sumber duit lo yang paling besar gitu ya. Dan ya ini sih mungkin yang ya agak bedanya ya mungkin barat sama timur ya, walaupun gue ada banyak isu dengan Hollywood juga gitu ya, tapi kayak ya ini kenapa kalau kemarin di barat kita juga pernah kayak ngebahas oh sekarang penulis Hollywood lagi pada apa lagi pada mogok kerja, yang kemarin sih by the way udah akhirnya ini mogok kerjanya selesai dan mereka kelihatannya sih negosiasinya udah bisa minta ya, yaitu gunanya sih mereka kalau ada kayak serikat sama yang lain tuh kalau ada kondisi kayak gini apa ya mereka tuh kayak nggak jangan ditekan manajemen aja bilang kalau memang kita kerjanya perlu jumlah orang segini ya kita perlu orang segini. Karena intinya sih yang gue sedih dari animator ini kalau gue lihat yang pada komplain di Twitter gitu ya, kayak tadi si Itsuki gitu ya, yang intinya mereka komplain tuh bukan hanya karena dibilang workload-nya naik, tapi juga mereka tuh intinya sedih kalau karena ya gimana ya, kalau lu animator lu tuh biasanya kan masuk ke industri tuh ya yang jelas sih biasanya bukan karena duit, karena kalau lu tahu duit animator tuh gak dibayar gede juga standarnya buat gaji di Jepang. Jadi kayak biasanya mereka masuk tuh ya karena emang mereka suka animenya kayak apa, dan banyak tuh malah yang gue kalau pernah ada lihat wawancara tuh kayak kalau proyek kayak Jujutsu, kayak Naruto, kayak Bleach, mereka tuh kayak rela apa jam kerja hektik supaya oh karena gue seneng proyek ini jadi gue mau kerja di situ loh. Dan kalau alhasilnya mereka malah jadi ngeluarin hasil yang apa nggak nggak memenuhi standar juga, gue yakin sih aslinya animator tuh bakal lebih sedih daripada kita fansnya sih, karena mereka saking cintanya masuk industri terus tapi abis itu disalahin oh gue yang kesannya ngerusakin manga ini nih padahal di art yang penting gini loh. Jadi kayak kesannya sih mereka jadi sedihnya di situ ya gitu yang ya makanya gue lihat situasi ini udah berulang kali, tapi buat di MAPPA sih ya sedihnya gue di situ sih.
Oke ya, segitu aja untuk video kita kali ini. Makasih yang udah dengerin video ini ya. Nah, gimana kalau soal pendapat kalian tentang MAPA ini? Ada input atau ada komen-komen gimana? Mungkin ya bisa di-share lah di komen di bawah. Dan juga kalau misalnya kalian suka dengan video ini, mungkin ya bisa bantu kasih kita like sama subscribe ke channel kita. Nanti ya kita bisa ngobrol-ngobrol juga di bawah ya. Dan sampai ketemu lagi next time. Bye bye.